Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhnur Salim, NIM 228113139 Kelas A28 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini pembahasan tugas UTS Ushul Fiqih. Langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama, pengertian ushul fikih. Ushul fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam studi fikih atau ilmu hukum Islam yang fokus pada prinsip-prinsip, metode, dan dasar-dasar dalam menentukan hukum-hukum Islam. Dalam terminologi, usul berarti dasar atau asas dan fikih berarti pemahaman hukum Islam. Jadi usul fikih secara harfiah berarti dasar-dasar pemahaman hukum Islam. Tujuan utama usul fikih adalah untuk mengembangkan metode dan prinsip yang digunakan dalam menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, terutama Al-Quran dan hadis. Objek kajian dalam usul fikih mencakup yang pertama, sumber hukum atau asal usul hukum. Studi tentang sumber hukum Islam termasuk Al-Quran, hadis, ijma atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi. Yang kedua, metode penalaran hukum, pemahaman tata cara untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Ini mencakup penggunaan analogi qiyas, istihsan, istislah, dan maslahah mursalah. Yang ketiga, istinbat hukum, proses penarikan hukum-hukum khusus dari sumber-sumber hukum yang umum. Ini melibatkan pendekatan deduktif untuk merumuskan hukum spesifik berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih umum. Yang keempat, dalil-dalil hukum, mempelajari jenis-jenis dalil yang digunakan dalam fikih seperti dalil nas atau dalil tekstual dan dalil akli atau dalil rasional. Yang kelima, pembatasan hukum, memahami konsep-konsep dari tahrij ad-dalil, menemukan dalil, istidlal atau penarikan kesimpulan, dan istinbat atau mendapatkan hukum dalam konteks pengembangan hukum Islam. Yang keenam, hukum-hukum khusus, penelitian tentang hukum Islam khusus yang diperoleh melalui metode usul fikih seperti hukum pernikahan, warisan, perdagangan, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah periodisasi usul fikih. Usul fikih dalam periodisasinya dibagi diantaranya. Yang pertama, usul fikih pada masa Rasulullah. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih kemudian dibanding dengan fikih sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Contoh dasar usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa Rasulullah sendiri. Rasulullah dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana tanpa persyaratan rumit yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah periodisasi usul fikih. Selanjutnya, B. Usul fikih pada masa sahabat. Dalam periodisasinya, masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup yang pertama dan adanya bimbingan pada masa Rasulullah kepada masa Rasulullah yang tidak lagi mendampingi umat selahir terlebih. Ketika Rasulullah masih dengan fikih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum yaitu memecahkan Al-Quran, sunnah, dan contoh dasar usul fikih. Meninggalnya Rasulullah memunculkan tantangan masa Rasulullah sendiri. Munculnya Rasulullah dan para sahabat menuntut sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak ada kemampuan mereka atau dengan fasilitas tersebut masih dilakukan. Sebagian sahabat sudah dikenal sederhana tanpa persyaratan rumit yang di bidang hukum antaranya para ulama oleh kemudian hari Khattab Abdullah. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah periodisasi usul fikih. Karir mereka berfikih sebagian periodisasi pada masa Rasulullah sendiri. Di antaranya yang pertama, pada era sahabat pada masa Rasulullah
beberapa usul cara fikih sebagai untuk sebuah bidang keilmuan memecahkan lahir hukum, kemudian dibanding dengan fikih sebagai sebuah maslahah. metode. Yang pertama, Memecahkan khalifah hukum. khulafa Contoh Rasyidin dasar biasa usul melakukan fikih musyawarah untuk mencari tentulah kesepakatan ditemukan pada masa bersama Rasulullah tentang sendiri. persoalan hukum. Rasulullah dan Musyawarah para tersebut sahabat diikuti oleh beristihad dalam para sahabat persoalan-persoalan yang dalam tidak ada bidang pemecahan hukum. wahyunya. Keputusan Musyawarah tersebut masih biasanya dilakukan diikuti oleh para sahabat yang lain dalam sehingga bentuk sederhana menunjukkan tanpa persyaratan rumit yang yang kedua, dirumuskan sahabat para ulama mempergunakan di kemudian pertimbangan hari. akal atau ra'yu Pembahasan yang berupa kedua yaitu qiyas dan sejarah maslahah. periodisasi Penggunaan usul fikih. ra'yu nalar untuk mencari Usul fikih pemecahan hukum dengan dalam qiyas periodisasinya dilakukan untuk menjawab dibagi kasus-kasus baru diantaranya yang pertama muncul pada usul fikih pada masa Rasulullah. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan Periode selanjutnya lahir adalah C. kemudian dibanding Usul dengan fikih masa sebagai sebuah tabi'in. metode Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. memecahkan hukum. Mereka bertemu Contoh dengan sahabat dan belajar usul kepada fikih sahabat. demikian Patut tentulah dicatat ditemukan bahwa pada para masa sahabat Rasulullah ketika sendiri. Islam menyebar Rasulullah dan para turut sahabat pula menyebar beristihad ke dalam berbagai daerah persoalan-persoalan seperti yang tidak ada Ibnu pemecahan Mas'ud wahyunya. ada di Irak, Ijtihad Umayyah tersebut ada di masih Syam, dilakukan Ibnu sahabat Abbas di Makkah, Umar dalam bentuk sederhana tanpa Aisyah persyaratan dan rumit yang Ibnu Umar dirumuskan para Abu ulama Hurairah di di kemudian Madinah hari. dan Abdullah bin Amr Pembahasan yang kedua bin yaitu As di sejarah Mesir. Para sahabat tersebut periodisasi berperan usul dalam fikih. penyebaran ajaran Usul Islam fikih dan menjadi tempat masyarakat Dalam masing-masing periodisasinya daerah meminta fatwa. dibagi diantaranya yang pertama usul fikih pada masa Selanjutnya, Rasulullah. D. usul fikih sebagai masa sebuah bidang keilmuan Imam lahir mazhab. kemudian Pada dibanding dengan masa fikih Imam Mazhab sebagai ini, sebuah pemikiran hukum Islam metode mengalami dinamika yang sangat kaya memecahkan hukum. dan disertai Contoh dengan perumusan dasar usul fikih secara demikian metodologis. tentulah ditemukan pada Artinya, masa Rasulullah ada sendiri. kesadaran mengenai cara Rasulullah dan pemecahan para hukum tertentu sahabat sebagai beristihad metode dalam khas. persoalan-persoalan Berbagai yang tidak ada perdebatan pemecahan mengenai wahyunya. sumber hukum Ijtihad dan tersebut kaidah hukum masih melahirkan dilakukan berbagai sahabat ragam konsep dalam usul bentuk fikih. sederhana tanpa Karya persyaratan Imam rumit yang Syafi'i yaitu dirumuskan Ar-Risalah adalah para kitab ulama usul di fikih yang kemudian pertama hari. ditulis. Kitab tersebut Pembahasan yang menjadi kedua tonggak yaitu bagi sejarah perkembangan periodisasi usul fikih sebagai bidang Usul ilmu fikih yang mandiri. dalam Para ahli periodisasinya usul menganggap dibagi Imam Syafi'i diantaranya sebagai bapak yang dan pertama pendiri usul fikih ilmu pada usul masa fikih. Rasulullah. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan Pembahasan yang lahir ketiga, terlebih hukum kemudian menurut dibanding dengan ulama fikih usul fikih sebagai sebuah atau usuliyun metode dan ulama fikih atau memecahkan fuqaha. hukum. Contoh Yang pertama, dasar ulama usul fikih usul fikih demikian tentulah usulian ditemukan pada masa Rasulullah sendiri. Ahli Rasulullah dan para usul fikih sahabat yang mempelajari beristihad prinsip-prinsip dalam dasar hukum persoalan-persoalan Islam dan yang tidak metodologi ada pemecahan penentuan wahyunya. Ijtihad tersebut Mereka masih lebih fokus dilakukan pada pengembangan sahabat metode untuk menentukan dalam hukum bentuk Islam sederhana daripada tanpa persyaratan rumit aplikasi yang langsung hukum-hukum dirumuskan tersebut. para ulama di Mereka kemudian mencari hari. prinsip-prinsip atau aturan umum Pembahasan yang yang dapat kedua digunakan yaitu untuk sejarah menafsirkan dan menentukan periodisasi hukum usul fikih sebagai Usul dalam fikih berbagai situasi. dalam Ulama usul periodisasi fikih juga dikenal dengan sebutan dibagi mujtahid diantaranya atau yang faqih, pertama usul fikih yang pada merupakan masa orang Rasulullah. yang mampu Usul fikih merumuskan hukum sebagai sebuah berdasarkan bidang keilmuan prinsip-prinsip lahir usul terlebih fikih. kemudian dibanding dengan fikih sebagai sebuah Yang kedua, metode ulama fikih atau fuqaha. memecahkan hukum. Ulama fikih adalah Contoh ahli dalam menerapkan dasar hukum Islam usul dalam fikih kehidupan demikian sehari-hari. tentulah Mereka ditemukan pada masa seringkali Rasulullah sendiri. dikenal sebagai Rasulullah dan mujtahid, para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang yang tidak ada merupakan pemecahan individu wahyunya. yang memiliki wewenang untuk Ijtihad memberikan tersebut fatwa masih dilakukan sahabat atau pendapat hukum dalam bentuk sederhana kasus-kasus tanpa persyaratan konkret. rumit yang Mereka dirumuskan menggunakan para prinsip-prinsip ulama yang di telah kemudian dikembangkan hari. oleh ulama usul fikih Pembahasan yang untuk kedua menentukan yaitu hukum sejarah dalam situasi periodisasi nyata. usul fikih. Fokus utama mereka Usul fikih adalah menerapkan hukum-hukum dalam Islam ke dalam periodisasinya praktek seperti dalam dibagi masalah ibadah, diantaranya muamalah, yang atau pertama urusan sosial usul dan fikih ekonomi dan pada masa lain-lain. Rasulullah. Ulama Usul fikih fikih sebagai menerjemahkan sebuah bidang prinsip-prinsip keilmuan usul lahir fikih ke terlebih dalam kemudian dibanding dengan keputusan-keputusan fikih hukum yang sebagai konkret sebuah sesuai metode dengan konteks waktu dan memecahkan tempat. hukum. Contoh dasar usul Pembahasan fikih yang demikian keempat, tentulah ditemukan pada masa Rasulullah sendiri. dan Rasulullah waqti dan para sahabat menurut berijtihad ulama dalam usul fikih atau persoalan-persoalan usuliyun. yang tidak ada pemecahan wahyunya. Pertama, hukum ta'lifi. Ijtihad tersebut Hukum ta'lifi masih merujuk dilakukan pada sahabat kewajiban yang dimiliki dalam oleh bentuk individu sederhana dalam tanpa Islam. persyaratan rumit Dalam yang konteks ini dirumuskan ada dua para kategori ulama di kemudian hari. utama hukum
ta'lifi. Pembahasan yang kedua yaitu Yaitu sejarah Wajib periodisasi atau usul fardu ini fikih. adalah kategori hukum yang menunjukkan Usul kewajiban fikih dalam hukum dalam Islam. Wajib adalah periodisasinya kategori tertinggi yang menunjukkan dibagi tindakan yang harus diantaranya. dilakukan oleh Yang pertama, individu muslim. usul fikih pada masa Menelantarkan Rasulullah. kewajiban ini dapat Usul fikih mengakibatkan sebagai dosa. sebuah bidang keilmuan lahir Yang kedua, terlebih kemudian mustahab dibanding dengan atau fikih sunnah. sebagai Ini adalah sebuah kategori hukum yang metode menunjukkan perbuatan yang dianjurkan memecahkan tapi hukum. bukan suatu Contoh kewajiban. dasar Melakukan usul perbuatan fikih demikian mustahab telah dapat ditemukan pada mendatangkan masa pahala, Rasulullah tapi sendiri. tidak melakukan perbuatan Rasulullah ini dan para tidak akan sahabat mengakibatkan berijtihad dosa dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan yang kedua wahyunya. adalah hukum Ijtihad wadi. tersebut Masih hukum dilakukan wadi, sahabat wadi dalam dalam bentuk sederhana adalah tanpa kategori persyaratan hukum yang rumit yang berkaitan dengan hal-hal dirumuskan yang sifatnya para ulama di lebih kemudian bersifat hari. prinsip dalam panduan Pembahasan yang kedua ketimbang yaitu perintah sejarah atau larangan konkret. periodisasi Dalam usul kategori ini fikih. ada dua kategori utama hukum Usul wajib. fikih Yang pertama, dalam mubah. periodisasinya Ini adalah kategori hukum yang menunjukkan dibagi bahwa suatu tindakan diantaranya. atau Yang perbuatan pertama, usul diperbolehkan fikih pada dalam masa Islam, Rasulullah. tetapi ada anjuran Usul fikih atau larangan sebagai sebuah khusus. bidang keilmuan Ini adalah lahir tindakan terlebih yang netral dan kemudian tidak dibanding memiliki dengan fikih konsekuensi hukum sebagai yang sebuah signifikan. metode Yang kedua, memecahkan makruh. hukum. Ini adalah Contoh kategori hukum yang menunjukkan dasar bahwa usul suatu fikih tindakan demikian atau perbuatan telah ditemukan tidak pada masa dianjurkan dalam Rasulullah Islam, sendiri. tetapi Rasulullah juga dan tidak para dilarang. sahabat Ini adalah tindakan berijtihad yang dalam sebaiknya dihindari. persoalan-persoalan yang Tetapi tidak ada melakukannya pemecahan tidak akan wahyunya. mengakibatkan tersebut kan masih dosa. dilakukan sahabat Dalam dalam bentuk bentuk kelima, sederhana tanpa persyaratan kedudukan rumit Al-Quran yang dan hadis dirumuskan sebagai sumber hukum para ulama dalam di Islam. kemudian hari. Yang pertama, Al-Quran. Pembahasan yang adalah kedua wahyu yaitu langsung sejarah Allah kepada Nabi periodisasi Muhammad usul SAW fikih. melalui Usul malaikat fikih Jibril selama Dalam periodisasinya 23 tahun. dibagi Al-Quran merupakan firman diantaranya. Allah Yang yang pertama, diturunkan dalam usul fikih pada bahasa masa Arab dan Rasulullah. merupakan pedoman Usul utama fikih dalam hidup sebagai Muslim. sebuah bidang keilmuan Al-Quran adalah lahir sumber terlebih hukum tertinggi dalam kemudian Islam. dibanding dengan fikih sebagai Ketetapan metode dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam memecahkan hukum. ditemukan Contoh dalam Al-Quran dasar termasuk hukum usul fikih peribadatan, tentu telah ditemukan pada masa Rasulullah sendiri. tata cara hidup. Rasulullah dan para Kehidupan sahabat sehari-hari Muslim berijtihad harus dalam selaras dengan ajaran persoalan-persoalan Al-Quran yang tidak ada Al-Quran pemecahan juga wahyunya. merujukan tersebut masih utama dilakukan dalam sahabat memahami ajaran dalam Islam bentuk dan sederhana tanpa menetapkan persyaratan pedoman rumit moral yang dalam kehidupan dirumuskan individu dan para sosial. ulama di kemudian hari. Yang kedua, hadis. Pembahasan Hadis yang kedua adalah yaitu catatan sejarah tentang perkataan, periodisasi perbuatan, dan usul fikih. persetujuan Nabi Muhammad Usul SAW. fikih Hadis dalam adalah sumber kedua periodisasinya dalam hukum Islam setelah dibagi Al-Quran. diantaranya. Memberikan Yang pertama, penjelasan dan konteks usul fikih lebih pada masa lanjut Rasulullah. tentang pelaksanaan ajaran Usul fikih dalam sebagai Al-Quran. sebuah bidang keilmuan Hadis lahir memainkan terlebih peran penting dalam kemudian memahami dibanding bagaimana dengan fikih Islam harus sebagai diamalkan sebuah dalam praktek metode sehari-hari. Hadis menguraikan tata memecahkan cara hukum. ibadah, Contoh pernikahan, dasar sosial, usul fikih ekonomi, dan demikian aspek-aspek tentu lain telah dalam ditemukan kehidupan pada seorang masa muslim. Rasulullah sendiri. Hadis Rasulullah dianggap dan para sebagai sumber sahabat hukum berijtihad syariah yang dalam penting persoalan-persoalan dan yang digunakan tidak untuk ada merinci pemecahan dan wahyunya. mengklarifikasi Ketentuan tersebut Al-Quran masih dilakukan Oleh karena sahabat itu, hadis membantu dalam bentuk menetapkan sederhana hukum tanpa dan persyaratan tata rumit cara yang dalam kehidupan dirumuskan Muslim. para ulama di kemudian hari. Terima kasih. Pembahasan yang Demikian kedua yaitu sejarah pembahasan periodisasi usul fikih. UTS usul fikih. Usul fikih ada kurang dan dalam lebihnya. periodisasinya Saya mohon maaf. dibagi Saya akhiri. diantaranya. Assalamualaikum Yang pertama, warahmatullahi usul fikih wabarakatuh. pada masa Rasulullah.